Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya. Malam hari ini kita masuk di 9 Sya'ban. Ya, kita masuk tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah. Bertepatan juga dengan tanggal 1 Maret 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah, kita alhamdulillah bisa kembali dikumpulkan dalam majlis ilmu, majlis yang insyaallah penuh dengan kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah majlis ini semoga menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan pembahasan syarah rinci rukun iman. Ya, di pembahasan 2 hari yang lalu, di hari Senin, kita sudah mengetahui tentang ta'rif atau pengertian, ya, perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Ada 3 penjelasan para ulama tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Pendapat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, intinya dari semua pendapat tersebut tidak menunjukkan salah satunya mutlak benar, karena ternyata ada sisi-sisi di mana ya terdapat hal yang perlu memang dikritisi. Ya, khususnya pendapat yang pertama ketika mengatakan Nabi itu adalah utusan Allah yang dia tidak dibebankan, dia tidak diwajibkan untuk berdakwah. Ini pendapat yang paling lemah, karena jangankan para nabi, ya, atau para rasul, khususnya nabi dulu. Seorang ustadz saja ketika dititipkan ilmu oleh Allah, maka wajib bagi dia untuk menyampaikan kepada umat, apalagi nabi. Ya, jadi pendapat pertama memang dikatakan pendapat yang paling lemah, yang paling banyak terdapat sisi kelemahan. Ya, pendapat kedua dikatakan lebih kuat, walaupun bukan berarti tidak ada sisi kelemahannya juga, sisi kritisnya, sisi kritiknya, ya, sisi yang kemudian dikritisi. Ya, di mana dijelaskan Nabi tidak diutus kepada kaum yang menentang, ya, atau belum ada syariat sebelumnya. Ya, jadi udah pasti Nabi dijelaskan dalam versi yang kedua ini utusan Allah yang diutus kepada kaum, tinggal mengikuti yang dimana kaum tersebut sudah mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nabi hanya sebatas melanjutkan. Tapi di sini diberikan pengertian bahwasanya kaum yang diajak, ya, atau yang dibimbing oleh Nabi tersebut bukanlah kaum yang menentang. Nah, berbeda dengan Rasul. Sebagaimana Nabi Musa adalah Rasul Allah, selain Nabi beliau juga adalah Rasul Allah, diutus kepada, ya, orang-orang dari kalangan Bani Israel dan juga orang-orang Mesir, di mana kaumnya tersebut menentang dirinya. Nah, menentang dirinya, khususnya Fir'aun menentang dirinya. Namun demikian, ini pun tidak secara mutlak, karena terbukti ada juga nabi yang justru mendapatkan penentangan begitu keras sampai-sampai ya dirinya
dieksekusi dengan cara disembelih, ya dibunuh seperti Nabi Yahya. Apa namanya kalau bukan penentangan? Itu kan penentangan, bahkan sampai-sampai ya dirinya pun dibunuh oleh kaumnya sendiri. Maka kami katakan sekali lagi, bukan berarti ada ya dari tiga pendapat ini, khususnya dua pendapat terakhir, pendapat kedua dan ketiga ini nggak ada sisi cacat atau nggak ada sisi kelemahan. Pasti ada sisi kelemahannya juga. Ya, namun demikian sebenarnya adalah poinnya bukan kepada hal ini. Poinnya adalah bagaimana kita mengimani bahwasanya para nabi dan rasul ini adalah golongan spesial di kalangan manusia. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang ditugaskan dengan tugas khusus. Ya. Naam. Dan mereka levelnya sangat mulia di sisi Allah dengan tanggung jawab yang besar. Ya, tidak lain tanggung jawabnya adalah berdakwah, mengajak umat ya ke jalan Allah. Dan yang perlu kita imani adalah golongan rasul itu jauh lebih tinggi dibandingkan golongan wali, ya, karena urutannya rasul, kemudian nabi, baru para wali. Nah ini sisi usulnya, sesuatu yang mendasar, ya, yang wajib kita imani. Yang kalau hal ini kita nih bergeser atau menyimpang, keyakinannya beda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka dikatakan kita ini masuk kategori menyimpang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang ya yang menganut pemahaman tasawuf. Di antara tokohnya adalah Ibnu Arabi, ya, bahwasanya dia mengatakan derajat kewalian jauh lebih tinggi dibandingkan nabi dan rasul. Nabi tengah-tengah, rasul paling bawah. Ya, ini kan jelas-jelas menyimpang nih. Nah, ini menyimpang dari sisi usul, dari sisi hal yang fundamen. Ya, jadi di dalam perkara akidah sekalipun ada yang usul, ada yang mendasar, ada yang fundamen, ada yang cabang. Gitu. Nah, bicara mengenai pengertian perbedaan antara nabi dan rasul, ya, ini bukan perkara yang usul sebenarnya. Ya. Taib. Kenapa? Karena ternyata dari tiga pendapat yang ada masing-masing memiliki sisi kelemahan atau sisi kritisi. Begitu juga yang dikatakan pendapat terkuat adalah pendapat yang ketiga, ya. Tadi pendapat ketiga Anda dahulukan, ya, pengertiannya. Adapun pendapat yang kedua, Nabi tidak diberikan syariat baru. Gitu ya. Nabi tidak diberikan syariat baru, dia hanya diutus kepada kaum yang memiliki syariat sebelumnya, yaitu hanya mengikuti syariat Rasul sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi ketika Nabi diutus kepada satu kaum, dia tidak membawa syariat baru, tapi hanya sebatas melanjutkan syariat dari Rasul sebelumnya. Makanya kita dapati nabi-nabi dari kalangan Bani Israel sangat banyak, ya, tapi semua mengikuti syariatnya siapa? Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah rasulnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi pendapat ini juga ya ada sisi kritisinya juga kan, menjadi problem karena sebagian nabi disifati dengan rasul, itu ya. Nah, jadi perkara usulnya adalah ya kita imani mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah yang derajatnya begitu tinggi. Nah, yang urutannya rasul, nabi, baru para wali. Nah, demikian, ya. Jadi nggak perlu terlalu dipusingkan terkait dengan masalah ta'rif atau definisi. Nah, itu ya pesan dari kami. Nah, para nabi dan rasul adalah manusia-manusia terpilih yang lebih mulia dari manusia-manusia biasa selain mereka, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara dalam surah Al-Hajj ayat 75 berfirman, Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah pilih utusan-utusannya, ya, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Rasul Allah tuh ada yang dari kalangan malaikat, ada juga yang dari kalangan manusia. Dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya itu hanya sebatas pengulangan, ya, dan sekaligus ya sebagai sebuah peringatan, ya, jangan menjadikan hal tersebut sesuatu yang pada akhirnya membuat kita tuh jadi bingung. Enggak,
Ya, karena masalah ini bukan masalah yang usul, ya, tapi ini masalah furu'nya terkait dengan masalah definisi. Makanya para ulama berbeda pendapat satu dengan lainnya. Ya, yang usulnya itu Rasul golongan pertama paling mulia, Nabi kedua, ya, yang ketiga para wali, itu usul. Yang menyelisih perkara yang usul, nah itu berarti dia bukan mengikuti akidah yang benar. Itu jemaah. Nah, surga neraka hak. Ini agak loncat. Surga neraka ini pembahasan rukun iman yang kelima. Surga al-jannah wan nar hak. Itu adalah perkara yang benar. Ini usul kan? Usul. Surga itu usul, pasti memang ada surga itu. Cuma menjadi furu' tatkala ini surga yang nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah tempatkan kita semua ke dalam surga, Allahumma amin. Apakah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam atau bukan? Nah, ini furu'. Itulah. Ya, adapun pembahasan tentang kebenaran surganya ini usul. Nggak boleh kita ingkari surga. Ustaz pernah mampir, kok pede banget, yakin banget, ya surga itu ada. Nah, berarti dia mengingkari kan sesuatu yang sebenarnya di dalam dalil, di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah Allah sampaikan, Nabi rincikan lagi, itu jelas adanya. Tapi kemudian ya diingkari cuma atas dasar ya pertimbangan indrawi. Ustadz pernah mampir. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau memang sudah pernah kita indrai, pernah kita lihat, pernah kita rasakan. Nah ini. Nah ini berarti dia menyimpang dari usul. Ya seperti itu jemaah rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, ini pondasi di dalam, atau ini pijakan atau kaidah di dalam memahami perkara-perkara kaidah, perkara-perkara akidah. Ada yang usul, ada yang furu'. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan para nabi dan rasul udah juga kita sampaikan kemarin ya. Nah, yang jumlah para nabi ya itu sangat banyak, yaitu sekitar 124.000. Adapun jumlah para rasul itu sekitar 300-an saja. Walaupun memang riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, tapi memang jelas jumlah nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan para rasul. Ya. Nah, karena kebutuhan umat ya dari awal sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya manusia dari zaman ke zaman, mereka butuh orang-orang yang menyampaikan atau yang mengembalikan kembali ya ajaran syariat Allah yang murni. Nah, namun sejak masa kenabian dan kerasulan ditutup ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, tugas tersebut dilanjutkan oleh siapa? Tugas yang menyampaikan tentang masalah tauhid, masalah agama dilanjutkan oleh ulama. Ya, makanya al-ulama warasatul anbiya. Nabi katakan ulama itu pewaris para nabi. Gitu. Enggak dikatakan pewaris para rasulnya, tapi pewaris para nabi, karena tugas mirip dengan para nabi. Dia menyampaikan tentang perkara kebenaran dan tidak membawa syariat baru, tapi cuma mengembalikan tuh umat untuk balik lagi ke ajaran nabinya yang asli atau yang murni. Itu jemaah ya, masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika adanya klasifikasi, penggolongan, pengelompokan, tingkatan para nabi dan rasul ya, maka di sini juga dibahas tentang ada beberapa pendapat di kalangan para ulama di dalam menjelaskan sebab-sebab dan larangan membandingkan para nabi. Nah, ya. Taib. Di antaranya adalah ada sebuah riwayat, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya jumlah para rasul itu ya, tidak sebanyak para nabi. Nah, kemudian ya terkerucutkan lagi dari para utusan Allah dari kalangan nabi dan rasul, yang paling mulia dari semua utusan Allah dari kalangan nabi dan rasul itu terkerucutkan jadi 5 yang disebut ulul azmi.
Sampai-sampai Allah perintahkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabra ulul azmi minar rusul. Ya Allah, ya, kata Allah, maka bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul ulul azmi. Rasul yang masuk kategori ulul azmi ini punya kekhususan dari sisi tingkat kesabaran yang di atas rata-rata. Masya Allah. Terkerucutkan lagi khalilan, dua kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kemudian terkerucutkan lagi yang paling mulia yang mendapatkan izin ya untuk mengetuk pintu surga dan memasukinya. Dia adalah manusia pertama yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah, tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan membeda-bedakan, namun di sisi lain bukannya kita nggak boleh ngebeda-bedain Ustaz antara ya semua nabi yang Allah utus. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri halaman 563. Ya, di mana dia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Yahudi. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk, datang seorang Yahudi. Ya, faqal, orang Yahudi ini berkata, ya Abul Qasim. Ini kunyah buat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama katakan nggak diperkenankan ya seseorang memiliki kunyah sebagaimana kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena memang kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki salah seorang anak, ya salah seorang putra yang namanya adalah Qasim. Berapa Pak putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam? 3 ya. Qasim, kemudian Abdullah, kemudian putra yang ketiga Ibrahim. Ya. Qasim dan Abdullah itu ya beliau dapatkan keturunan tersebut dari ibunda Khadijah. Menikah dengan Khadijah, dapat keturunan 6 orang, 2 orang putra, 4 orang putri. Ibrahim itu keturunan yang beliau dapatkan ya dari budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Al-Qibti, suku asli bangsa Mesir, itu Qibti. Kalau orang Latin bilang tuh Koptik, ya bahasa Latinnya Koptik. Masya Allah. Ya, jadi di sini kita menjadi faham ya kunyah itu termasuk bagian dari sunnah, dan kaidah di dalam memberikan kunyah ada kalanya disematkan kepada anak laki-laki. Boleh nggak kepada anak perempuan? Boleh ya. Bahkan tidak hanya disandarkan kepada nama, disandarkan kepada binatang kesayangan boleh. Contohnya siapa? Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, masyhur sebutannya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, ya, jadi boleh disandarkan seseorang dipanggil kunyahnya dengan binatang kesayangannya. Ya makanya nggak usah macam-macam punya binatang kesayangan. Ya kan gak enak kalau binatang kesayangannya itu adalah ya ternyata kampret, berarti Abu kampret. Ya, nah kadal binatang atau piton, Abu piton, nggak enak ya. Nah, barakallahu fikum. Apa yang terjadi? Ya Abul Qasim, daraba wajhi rajulun min ashabik. Dia komplain nih, si Yahudi komplain. Dia katakan bahwasanya dari sahabatmu, ada dari sahabatmu, ya sahabat Ansor, dia mukul wajahku. Ya Allah. Ya, faqal man? Nabi klarifikasi, Nabi tanya, konfirmasi, siapa orangnya yang mukul dirimu? Maka dia berkata, rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari Ansar, berarti orang Madinah nih. Kita tahu orang Madinah tuh rata-rata baik ya Pak? Baik karena mereka tuh berasal dari suku Aus dan Khazraj. Aus Khazraj itu penisbatannya ya kepada orang-orang Arab yang berasal dari Yaman. Yang Nabi katakan orang Arab yang berasal dari Yaman itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Makanya orang-orang Madinah tuh lembut-lembut Pak. Coba aja proses masuk Islamnya sesulit orang Mekah gak? Enggak kan? Bayatul Aqabah pertama, kedua, makin banyak. Sampai ketika semakin banyak, Nabi sudah yakin ini waktu yang tepat, tentu sambil menunggu perintah dari Allah untuk hijrah. Ya, diutus satu orang dai
Dari Mekah menuju Madinah, Mus'ab ibn Umair ngajarin Al-Quran, Masya Allah. Ketika Nabi hijrah, nggak ada tuh rumah penduduk Madinah, melainkan sudah biasa terdengar lantunan bacaan Al-Quran. Artinya apa? Mereka mudah didakwahi, karena mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya lembut. Nah, ini berarti ini terlalu nih. Siapa yang mukul ente, kata Nabi. Ya, itu bahasa terjemahan bebas anak ya. Yang mukul ente siapa? Nyata dikatakan, rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari Ansar. Ya, qala ya ud'uhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, panggil orang itu, panggil yang kau tuduh dia telah memukul dirimu. Faqal, ya, maka Nabi berkata kepada orang Ansar ini, adarabtahu, kamu udah pukul dia nih, udah pukul orang Yahudi ini. Masya Allah. Taib. Maka orang Ansar itu berkata, ya, qala sami'tuhu, ya, sami'tuhu bisuqi yahlifu walladhi istafa Musa 'ala al-bashari. Dia berkata, dikasih alasan kenapa dia mukul orang Yahudi ini. Ya, orang Ansar itu ngejawab, aku mendengarnya di pasar. Ya, dia bersumpah dengan berkata, demi Allah, tuh, wallahi, atau walladhi istafa Musa 'ala al-bashari. Ya, demi Allah yang telah memilih Musa di atas semua manusia. Artinya apa? Si Yahudi ini sedang ya mengunggulkan Nabi Musa atas nabi-nabi yang lain. Itu. Allah pilih Nabi Musa itu melebihi keutamaan nabi-nabi lainnya, termasuk nabinya orang Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang Ansar ini berkata kepada si Yahudi, faqultu, ya, ay khabith ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan, wahai orang yang buruk, Musa dipilih lebih unggul di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan begitu. Artinya ini orang Ansar ini nggak terima nih dengan pernyataannya orang Yahudi yang mengunggulkan Nabi Musa atas diri Nabi kita Muhammad SAW, atas Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, di sini dijelaskan, fa'akhadhatni ghadbatun darabtu wajhahu, ya Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiru bainal anbiya fa inna an-nasa yas'aquna yaumal qiyamah. Masya Allah. Maka kemudian aku pun emosi, ya, kata orang Ansar ini, makanya aku pukul dia. Aku nggak terima kalau ya dia mengatakan Nabi Musa itu lebih hebat, lebih segala-galanya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Aku nggak terima, aku pukul wajahnya, ya Rasul. Maka Nabi berkata, jangan kalian banding-bandingkan mana yang terbaik di antara para nabi. Jangan, nggak usah dibanding-bandingin. Karena sesungguhnya ya manusia pada nggak sadar bagaimana keadaannya nanti di hari kiamat. Itu kan masa yang berat tuh. Ya, disitulah nanti kita akan ketahuan tuh mana yang mulia, mana yang tidak mulia. Ya, kemuliaan baru benar-benar tampak, dengan kata lain saat nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Kemudian beliau berkata, lalu aku yang pertama kali dibangkitkan dari muka bumi ini. Ya. Taib. Nabi coba menjelaskan ya tentang bagaimana sebenarnya manusia itu nggak sadar di hari kiamat. Padahal nanti aku yang pertama kali dibangkitkan di muka bumi. Tiba-tiba aku melihat Musa dalam kondisi memegang salah satu tiang arsy. Tuh. Ya. Tiba-tiba saat Nabi dibangkitkan, Nabi cerita nih nanti di hari kiamat, ya, aku pertama kali dibangkitkan dari bumi. Ya, tiba-tiba aku melihat Musa dalam kondisi sedang megang salah satu tiang arsy-Nya Allah. Maka dari situlah aku nggak tahu, ya, ia termasuk yang tidak sadar ataukah ia tidak termasuk karena sudah pernah tidak sadar pertama kalinya. Artinya apa? Dari sini beliau pun ragu apakah Nabi Musa lebih dulu atau dirinya.
Karena saat dia dibangkitkan, ya, di yaumul ba'ats, hari di mana kita semua akan dibangkitkan, ya, ternyata pada saat beliau dibangkitkan, beliau udah melihat Nabi Musa sedang memegang tiang arasy. Aku sendiri pun masih ragu nih. Ini siapa yang lebih dulu? Ya, artinya nggak usahlah mengklaim, ya, meributkan sesuatu yang berkaitan dengan keutamaan antara Nabi satu dengan Nabi lainnya. Karena aku aja nanti itu aku nggak tahu mana yang lebih dulu nih, antara aku apa Nabi Musa alaihissalam. Karena ternyata dia setelah aku bangun, dia aku lihat sedang memegang tiang arasy. Masya Allah. Kemudian Nabi juga dalam kesempatan lain bersabda, la yanbaghi li 'abdin an yaqul ana khairum min Yunus ibn Matta. Ya, nggak pantas bagi seorang hamba untuk berkata, aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu lebih baik dibandingkan Nabi Yunus bin Matta. Makanya berawal dari riwayat-riwayat yang seperti ini, ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama untuk ngejelasin sebab-sebab dari larangan ngebanding-bandingin antara Nabi satu dengan lainnya. Yang pertama, ya, yang dilarang untuk memuliakan satu nabi di atas nabi lainnya kalau tujuannya untuk merendahkan nabi yang lain. Ini nggak boleh. Tuh, ini perinciannya kayak gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau perilaku kita seperti ini, sebagian nabi kita muliakan, sebagian nabi kita justru rendahkan, ini akan mengantarkan seorang kepada rusaknya akidah kepada nabi tersebut. Kalau udah rusak terhadap satu nabi saja, apalagi sampai mengingkari satu nabi, berarti dianggap seperti pembahasan Senin yang lalu, mengingkari semua nabi. Tuh. Ya, taib. Dan pada akhirnya orang yang kayak begini nih, ketika dia mengunggulkan sebagian nabi, tujuannya untuk merendahkan nabi yang lain, pada akhirnya dia akan lalai untuk menunaikan hak nabi tersebut. Karena nabi siapapun dia, mereka adalah golongan spesial yang kita yakini dan secara adab kita wajib muliakan mereka. Nah, jadi pada akhirnya akan mempengaruhi keimanan terhadap nabi. Nah, jadi intinya hujah pertama, yang dilarang memuliakan satu nabi dengan nabi lainnya kalau memang tujuannya untuk merendahkan nabi yang lain, itu nggak boleh. Yang kedua, kalau tujuan membandingkan tersebut disertai tanpa adanya dalil, hanya dibangun atas dasar kefanatikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bani Israel. Mereka tuh fanatik, Pak. Fanatik ya? Fanatik. Ya. Mereka nggak mau menerima nabi di luar golongan Bani Israel. Walaupun nabi tersebut adalah orang yang selama itu mereka tunggu-tunggu selama ratusan tahun. Ya Allah. Itu kan yang menjadi sebab mereka nggak mau mengimani atau tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Kenapa? Begitu diketahui, ya Nabi orang Arab, itu kan asalnya dari Arab, nggak mau mereka. Subhanallah. Makanya sampai dibongkar tuh rusaknya akhlak mereka oleh orang Yahudi juga yang bernama Abdullah ibn Salam. Ya, kaumku adalah orang golongan atau kelompok manusia yang paling sering bohong ya Rasul. Ya Allah, silakan Anda buktikan. Tanya tentang diriku, kenal gak mereka tentang Abdullah bin Salam? Tanya ya Rasul kepada orang-orang Yahudi. Ternyata sebagian riwayat mengatakan diutuslah seorang untuk bertanya tentang hal itu. Riwayat lain mengatakan Nabi langsung nanya kepada mereka, kalian tahu gak siapa Abdullah bin Salam? Oh iya, dia adalah sosok terbaik di kalangan kami, anak dari putra terbaik. Oh Masya Allah, Abdullah bin Salamnya dipuji, bapaknya dipuji, dia juga afqah, paling faqih, maka jadi rujukan buat kita, ulamanya di kalangan kami tuh, dipuji setinggi langit. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi katakan, gimana kalau ternyata Abdullah bin Salam, tokoh panutan kalian, masuk ke dalam Islam? Ma'azallah, kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah. Mereka katakan itu, jangan sampai nih orang terbaik kita nih Abdullah bin Salam masuk Islam. Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Ya,
Abdullah bin Salam datang ke tengah-tengah mereka dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kontan mereka berkata, Anda adalah orang terburuk di kalangan kami, orang terbahlul dan sebagainya. Lihat tuh, Yahudi ya, ya kalau kita bahas tentang sejarah Yahudi, ya Allah, emang kaum yang sangat membangkang ya, yang paling keras kepala. Nah, kalau jika membandingkan, kalau tujuan membandingkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, itu disertai atau tanpa adanya dalil, tanpa adanya dalil yang mendasarinya, tapi hanya sebatas dibangun atas dasar kefanatikan, ini nggak boleh. Nih, ngebanding-bandingin yang nggak boleh kayak gini nih. Yang ketiga, maksud Nabi melarang kita ngebandingin dirinya dengan nabi yang lain, ini menunjukkan tentang ketawaduan sifat beliau. Karena faktanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi paling mulia. Allah yang memuliakan dirinya, mengungguli nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Ya. Yang keempat, larangan ngebandingin itu karena kenabian, membandingkan antara satu nabi dengan nabi lain. Karena kenabian dan kerasulan itu sebenarnya satu level, satu tingkat gitu. Mereka semua adalah sama-sama utusan Allah, ya. Nah, dari sisi ini nih adanya pelarangan, ya. Jadi nggak boleh itu kemudian didustakan. Oh, ini bukan utusan Allah nih, apalagi nggak ada pengikutnya. Kadang-kadang begitu tuh, ya. Oh, nggak punya banyak keutamaan. Oh, nggak punya mukjizat. Akhirnya, ya, kedudukan nabi tersebut direndahkan, padahal sama-sama utusan Allah. Cuma karena dengan sebab nggak punya pengikutnya sedikit dan sebagainya, mukjizat yang ditunjukkan juga nggak ada, maka akhirnya sebagian orang mengatakan, ya, bahwasanya ini bukan nabi. Nah, yang kayak begitu nggak boleh, ya, karena sesungguhnya mereka sama levelnya adalah para utusan Allah. Maka yang kayak begini nggak boleh. Adapun kalau kita bandingkan dari sisi keutamaan yang satu, nabi satu dengan nabi lainnya, maka tidak mengapa kita banding-bandingkan. Kenapa? Karena keutamaan antara satu nabi dengan nabi lainnya, semua itu pun berdasarkan dalil. Betul. Bukan rekaan kita, bukan. Kayak tadi yang Anda sampaikan, Nabi menjadi begitu spesial karena beliau orang pertama yang diperkenankan untuk mengetuk pintu surga dan kemudian memasukinya. Nggak ada satupun manusia yang diperkenankan masuk ke dalam surga, ya, kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Ini keutamaan nggak? Iya, boleh. Kenapa? Dalilnya ada. Termasuk siapa manusia pertama saat kita nanti semua dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Yuhsyarun nas, dibangkitkan semua manusia di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, nggak pakai sendal, nggak dikhitan, nggak bawa apa-apa. Nah, manusia pertama yang diberikan pakaian itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Tidak bermaksud kita merendahkan nabi yang lain, apalagi termasuk nabi kita. Enggak, pada bab ini memang ada dalilnya, ya udah. Ya. Dari sisi ini kita sedang mengungkapkan tentang keutamaan sebagian nabi, ya, dibanding nabi yang lain. Tapi bukan berarti nabi yang tidak memiliki keutamaan tersebut, ya, kita turunkan derajat kerasulannya. Enggak, mereka tetap levelnya sama, itu para utusan Allah. Kita sampaikan tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan sebutan kalimullah, yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Masya Allah. Ya, ya, tidak lain karena ada dasar dalil. Ya, jadi kalau kaitannya dengan menyampaikan sisi keutamaan, maka nggak apa-apa tuh kita sampaikan sebagian nabi memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Yang nggak boleh adalah tatkala, ya, mereka sebenarnya adalah utusan Allah, tapi kemudian direndahkan sebagiannya, dianggap kayaknya nggak pantas deh jadi utusan Allah gitu.
Nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Nggak ada pengikutnya, nggak ada mukjizat, ya, nggak banyak pujian yang Allah sampaikan. Ini nggak boleh, jemaah. Karena kedudukan mereka tidak kemudian hilang dengan sebab tidak memiliki pengikut dan hal-hal lainnya. Naam. Taib. Pembahasan berikutnya jumlah para nabi. Ini dijelaskan nih, dasar periwayatan hadisnya nih, ada beberapa riwayat yang diangkat. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bahwasanya ya Rasulullah, kamil mursalun. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, ya Rasulullah, berapa sih jumlah para rasul? Nah, maka dia berkata, Nabi bersabda, ya, alhamdulillah, 300 wa bid'ata asyara, ya, alhamdulillah, afwan. Maka Rasulullah SAW menjawab 300 sekian belas tuh, ya, jamman ghafiran wa qala marratan 15. Jadi Nabi jawab dengan jawaban yang tidak spesifik, ya. Ketika ditanya jumlah Rasul, Nabi mengatakan 300 sekian belas, dan mereka sangat banyak, ya. Terkadang beliau mengatakan 15, beliau mengatakan 15, 315. Makanya para ulama katakan, ya, bahwa jumlah Rasul itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, intinya adalah jumlahnya sekitar 315 atau bahkan bisa lebih. Nah, kemudian terkait dengan jumlah Nabi, itu jumlah Rasul, ya. Naam, ya Rasulullah, kamin nabiyun. Ya Rasulullah, berapa sih jumlah para nabi? Maka Nabi berkata, qala mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfa nabiyyin. Beliau berkata 124.000 nabi, ya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kembali berkata, ya, qultu kamil mursaluna minhum. Berapa jumlah para rasul dari mereka? Nabi berkata 313. Nah, riwayat yang ini menjelaskan jumlah rasul 313. Maka tadi ada sampaikan ini, ya, menunjukkan bahwa saya tidak ada keseragaman tentang berapa jumlah para rasul. Nah, karena memang riwayat ini ternyata dipersisikan oleh para ulama tentang kesahihannya, jemaah. Nah, jadi banyak para ulama mengkritisi tentang kesahihan hadis tersebut. Nah, andai pun hadis ini dihasankan dengan banyaknya jalur periwayatan yang mirip redaksinya, naik jadi hasan, ya, maka disimpulkan menunjukkan jumlah nabi itu memang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah rasul. Masya Allah, ya. Taib. Nah, kemudian di antara jumlah para nabi dan rasul yang banyak ini pun dibagi lagi menjadi dua. Ada yang diceritain dalam Al-Quran, ya. Itu jumlahnya berapa? 25. Itu yang kita belajar dulu di SD. Jumlah para nabi dan rasul yang 25 tuh. Itu yang Allah sebutkan, yang Allah ceritain di dalam Al-Quran, ya. Yang kedua, yang enggak diceritain di dalam Al-Quran, ya, makanya Allah berfirman tuh di dalam surah An-Nisa 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Nah, jelas banget nih. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritain tuh, kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, ya. Dan ada beberapa rasul yang lain yang tidak kami ceritakan, kata Allah tuh, ya. Taib. Kemudian nabi dan rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran dibagi lagi jadi dua. Ada yang disepakati sebagai nabi dan rasul, sepakat semua ulama, la khilafa fihi, nggak ada khilaf di dalamnya. Yang kedua, ada yang diperselisihkan tentang status kenabiannya maupun kerasulannya, ya. Taib. Yang disepakati, nggak ada perselisihan di dalamnya tentang kerasulan dan kenabiannya, itu yang Allah ceritain di dalam Al-Quran. Adapun di antara yang diperselisihkan kenabian dan kerasulannya, seperti siapa? Pertanyaan kemarin tuh, Khidir, ya, atau Khadir. Nah, kalau udah sampai Indonesia biasanya Haidir, itu, ya. Nah, taib. Bisa bi fathil kha
dibaca Khadir, bisa dibaca Khidir. Nah, kemudian Dzulqarnain yang Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi, ya, yang dia buat tembok tuh untuk nutupi celah dari dua gunung, sehingga kaum siapa yang kemudian terisolir di situ, yang tidaklah mereka keluar kecuali menjelang datangnya hari kiamat. Ya'juj wa Ma'juj, itu Dzulqarnain tuh diperselisihkan ini nabi itu bukan tuh, sebagaimana diperselisihkannya status Khadir atau Khidir, ya. Begitu juga Uzair yang hafal Taurat, ya, kita udah bahas sebelumnya tuh, ya, di pembahasan iman kepada kitab suci, ya. Keistimewaan Al-Quran bisa dihafalkan oleh semua golongan. Adapun kitab suci umat lain enggak, hanya orang-orang tertentu saja, ya. Di antaranya yang mampu untuk menghafal Taurat di antaranya adalah Uzair. Makanya Uzair dianggap sebagai anak Allah, ya, Masya Allah. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama, ini nabi atau bukan nih, ya. Nah, ya, udah masuk isya ya, Pak. Baik, barakallahu fikum. Nanti kita lanjut sebentar, ya, setelah melaksanakan salat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Taib, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bahasan berikutnya tentang hakikat kenabian dan metode yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Firanda, yaitu dengan metode muqaranah, membandingkan, ya, membandingkan antara suatu pemahaman dengan pemahaman yang lain, antara pemahaman atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah kenabian dengan akidahnya golongan lain, di antaranya Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan juga golongan kebatinan, ya. Coba kita simak nih apa saja sisi pembeda atau sisi perbedaan terkait dengan akidah tentang masalah kenabian, ya. Yang pertama, Ahlus Sunnah. Menurut Ahlus Sunnah, kenabian ini adalah anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah. Allah nggak diatur tentang hal ini. Allah tidak diatur, apalagi Allah dipaksa untuk menentukan siapa hamba yang dipilihnya untuk menjadi utusan atau untuk menjadi nabi atau rasulnya. Ya, jadi di sini Allah tentunya memilih orang-orang yang memang berhak untuk jadi utusannya, berhak dan pantas untuk jadi nabi ataupun rasul, ya. Makanya untuk merealisasikan hal ini biasanya itu Allah siapkan, bukan biasanya, maaf, Allah siapkan dari sejak awal. Allah kondisikan orang-orang tersebut dengan sifat-sifat mulia. Golongan para nabi dan rasul mau disiapkan dari awal tuh, ya, Masya Allah, ada prosesnya. Nah, kenapa ini perlu kami sampaikan? Nanti menjadi beda dengan pemahamannya orang-orang Asy'ariyah, ya, orang-orang Asy'ariyah nanti kita akan dapatkan penjelasannya. Nah, dalil-dalil yang mendasari akidah yang seperti ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan masalah kenabian, ya. Kenabian intinya karunia, anugerah dari Allah sesuai, ya, kepada siapa Allah pilih, ya, untuk siapa Allah pilih, ya, di antara hamba-hambanya. Di antaranya ada dalam surah, ya, di sini, ya, tadi sudah dijelaskan, ya, di surah Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah pilih utusan-utusannya, itu ada yang sebagian dari golongan malaikat, ya, ada juga dari kalangan manusia. Ya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini murni pilihan Allah. Karena nanti, ya, menurut versi yang lain, falasifah kah, ya, atau orang-orang filsafat, kenabian atau kerasulan itu bisa diupayakan, ya. Jadi ada trainingnya, ya, Ma. Ada trainingnya. Ada step-step yang harus dilalui agar siapapun tuh bisa jadi nabi. Itu menurut versi orang falasifah atau filsafat. Nah, padahal jelas
Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, meyakini urusan kenabian dan kerasulan ini murni pilihan dari Allah sesuai apa yang Ia kehendaki, di mana Allah ya mempersiapkan dari awal siapa sosok yang akan Dia percayakan untuk menjadi utusannya, untuk menjadi nabi dan rasul. Tayyib. Ya. Begitu juga dalil berikutnya ada di dalam surah Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana Allah menempatkan tugas kerasulan, kepada siapa Ia akan tempatkan, Ia akan amanahkan. Allah mengetahui, maka terserah Allah. Ya. Ya, kemudian juga firman Allah tentang perkataan orang-orang yang melakukan kesyirikan, pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik Quraisy, ya, sebagai bentuk protes kepada Allah terhadap masalah kenabian. Ya, mereka kan berkata nih, mereka komplain nih, ya, tatkala yang Allah tentukan Nabi dan Rasul akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an wa ala rajulin minal qaryataini azim. Ya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini enggak diturunkan kepada seorang besar, orang terpandang tuh, dari salah satu dari dua negeri, apakah yang berasal dari Mekah atau dari Taif, karena dua kota ini masuk kategori kota besar. Ya, naam. Mereka katakan, kenapa enggak orang yang terpandang aja, kenapa sih kok justru Muhammad gitu loh. Ya Allah. Taib. Kemudian Allah bantah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka nih yang memang kuasa, ya, yang memiliki kemampuan untuk bagi-bagi rahmat dari Rabbmu? Kan enggak, ini urusan Allah nih. Ini urusan kuasanya Allah, kehendaknya Allah yang enggak dipengaruhi oleh pihak manapun. Ini terserah Allah. Masya Allah. Kemudian Mu'tazilah, inti kita menjadi faham kalau konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya bahwasanya masalah kenabian atau kerasulan ini murni ya pilihan dari Allah atas dasar anugerah, ya, yang dimana sebelumnya Allah persiapkan hamba-hamba yang akan Ia pilih jadi nabi atau rasulnya itu dengan kemuliaan dari sejak awal. Nah, Mu'tazilah sebenarnya mirip Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah mereka juga menyimpang, ya, golongan yang menyimpang. Apa bentuk penyimpangan golongan Mu'tazilah selain masalah kenabian ini? Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, itu Mu'tazilah juga tuh. Mereka memang orang cerdas, jemaah. Tokoh-tokohnya seperti Wasil ibn Atha, Jahil, ini orang-orang pinter, super pinter, jemaah. Ya, tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka hanya Allah berikan kecerdasan, zaka. Maka ada orang namanya zaki. Kalau pakai zal berarti cerdas artinya. Tapi kalau pakai zaki, karena ada zaki, ada zaki, ada zaki, ada zaki. Kalau zaki, ya, itu kebeningan hati, ya, bersih. Sebagaimana zakat dengan zai, membersihkan harta. Masya Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang Mu'tazilah diberikan kecerdasan, tapi enggak diberikan kebeningan hati. Makanya adab mereka tuh sangat kurang, akhlak mereka kepada Allah sangat kurang. Ya, di antara mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, kemudian berkaitan dengan ilmunya Allah juga mereka ingkari, ya, dan sebagainya. Nah, hakikat kenabian versi Mu'tazilah, ya, mereka meyakini sebenarnya mirip dengan apa yang kita yakini dari kalangan Ahlus Sunnah. Sisi pembedanya di mana? Keyakinan mereka Nabi dipilih oleh Allah, sama gak? Masih sama nih, ya, dengan sebab kemuliaan mereka. Pembedanya yang mereka yakini adalah, ya, bahwasanya Allah tatkala mengutus nabinya atau rasulnya, ini adalah suatu kewajiban bagi Allah. Jadi ini menunjukkan yang ngatur Allah siapa? Mereka. Ya, pengutusan nabi ataupun rasul kepada satu kaum ini kewajiban bagi Allah, kewajiban bagi Allah. Enggak.
Ini anugerah. Kalau ahlus sunnah kan anugerah, terserah Allah, Allah menghendaki. Ya, kalau versi mereka wajib bagi Allah. Nah, ini sisi pembedanya dengan ahlus sunnah. Sama sih, mereka juga meyakini Rasul, Nabi dipilih oleh Allah, pilihan Allah. Ya, tapi sisi pembedanya, mereka meyakini memang wajib Allah melakukan hal itu. Kok mereka yang ngatur? Itu artinya apa? Dari sisi ini mereka nggak ada adab, nggak ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bicara tentang perbuatan Allah, ya kita kembalikan sesuai kehendak Allah, nggak bisa diatur-atur. Allah nggak dipengaruhi oleh pihak manapun. Makanya kalau kita baca Al-Anbiya surah ke-21 ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi yang ditanya siapa? Kita. Ya, jadi jangan atur-atur Allah kemudian mengatakan sampai mereka meyakini ya memang wajib bagi Allah. Allah wajib ngutus nabi ataupun rasul. Enggak. Allah utus nabi dan rasul atau rasul ke sebuah kaum itu karena memang anugerah dari Allah. Ya, taib. Naam. Itu diantara sisi pembeda antara keyakinan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Ya, sisi pembedanya mereka menganggap atau meyakini bahwasanya ya kenabian dan kerasulan ini wajib atau kewajiban buat Allah. Tuh, kewajiban buat Allah. Adapun kita Ahlus Sunnah ya ini sebagai bentuk tafaddulan, anugerah dari Allah, karena Allah berkehendak seperti itu. Ya sudah, alhamdulillah, ini merupakan bentuk adab kita ya. Nah, contohnya juga di dalam bab tentang pemberian rahmat Allah. Ya. Nah, jadi kalau kaitannya dengan keyakinan ini, di sini dijelaskan mengutus nabi itu anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Jika saja Allah nggak mengutus nabi, maka nggak apa-apa bagi Allah. Oh iya kan, perbuatan Allah nggak dipengaruhi oleh pihak manapun, kan gitu kan? Karena kekuasaan Allah itu mutlak, independen. Ya. Nah, Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Ia inginkan. Taib. Nah, akan tetapi beliau katakan karena konsekuensi dari rahmat Allah, maka Allah mewajibkan dirinya untuk ngutus nabi. Makanya itu menjadi sebuah karunia. Jadi Allah nggak diatur-atur dalam hal ini. Ya, itulah keyakinan yang benar. Ya, jadi poin pembedanya adalah Mu'tazilah mewajibkan bagi Allah ngutus nabi. Itu poin pembedanya. Adapun Ahlus Sunnah nggak wajib bagi Allah, tapi Allah yang memang mewajibkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena hikmah-hikmah yang telah Ia tentukan. Karena di antara nama yang sekaligus menunjukkan sifatnya adalah Allah Al-Hakim. Taib. Dan ini sebagai bentuk rahmat bagi hamba-hambanya. Ya, contoh yang semisal dengan ini dalam urusan pemberian rahmat Allah. Ahlus Sunnah meyakini Allah mewajibkan rahmat atas dirinya. Ya, ketika Allah berfirman kataba ala nafsihi ar-rahmah, kataba ala nafsihi ar-rahmah. Ya, di dalam surah Al-An'am ayat 12, Dia yaitu Allah telah menetapkan untuk dirinya kasih sayang yang Ia berikan. Oh, Mu'tazilah keyakinan mereka tentang rahmat Allah apa? Ya emang udah wajib Allah sih harus ngasih rahmat tuh. Ini siapa yang ngatur? Mereka semua. Ya, taib. Emang wajib dari awal tuh Allah harus atau wajib ngasih rahmat. Nah, begitu jemaah. Jadi mereka memposisikan diri ya untuk mengatur tentang Allah dalam urusan pemberian ya rahmat ataupun menentukan siapa yang layak jadi nabi ataupun rasul. Sama pada hal yang berkaitan dengan kezaliman atau zalim, Ahlus Sunnah meyakini Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Ya, ketika Ia berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku. Padahal Allah kan maha berkuasa ya. Allah mau berbuat apa aja kan sanggup ya, bisa kan.
tapi kemudian ya dia haramkan dirinya untuk melakukan kezaliman atas kehendaknya, bukan kehendak lain. Mu'tazilah meyakini kezaliman sesuatu yang memang haram bagi Allah, nggak boleh. Ya, Allah tuh zalim tuh. Jadi ngatur siapa? Lagi-lagi mereka, jemaah. Ya, ini menunjukkan tidak adanya adab ya pada kalangan Mu'tazilah terhadap ya masalah-masalah yang seperti ini, jemaah. Masalah-masalah yang menyangkut rububiyah Allah. Masya Allah. Nah, Asy'ariyah, sekarang kita masuk pada kelompok yang ketiga. Ya, bagaimana keyakinan mereka terhadap atau terkait dengan masalah kenabian. Kita udah dapat poin tentang Ahlussunnah, perbandingannya dengan Mu'tazilah. Sekarang dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah ngeyakinin Allah tuh bebas melakukan apa aja atas makhluknya dan dia nggak zalim. Ya, nah seandainya Allah mengazab orang saleh, ya terserah Allah. Itu nggak dikatakan zalim. Kenapa? Karena semua memang milik Allah. Seandainya Allah masukkan orang saleh ke dalam neraka, itu juga terserah Allah. Ya, dan nggak dikatakan Allah itu zalim. Kenapa? Alasan mereka karena semua adalah milik Allah. Nah, berdasarkan keyakinan ini, maka mereka mengatakan siapa aja berhak untuk jadi nabi dan rasul. Ya terserah Allah. Ya, mau dia orang baik mau nggak baik, kalau Allah mau tentukan dia jadi nabi, jadi nabi. Ya, Allah lah yang menentukan. Naam, seperti itu. Sisi pembedanya dengan Ahlussunnah di mana? Itu. Ya, ini menjadi pertanyaan nih. Ya, yang menjadi pembeda dengan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah adalah, bukankah Allah adalah yang maha hikmah? Memang Allah berhak melakukan segala apa yang Allah kehendaki, akan tetapi Allah ya lakukan hal tersebut dengan adanya aturan-aturan yang tertata dengan rapi. Kalau tadi kan enggak, ya. Kalau emang dia nih udah brengsek dan nggak patut, ya maka kalau Allah kehendaki ya bisa saja. Akhirnya tidak ada tuh sisi-sisi bagaimana Allah menata dari awal, proses awalnya gimana. Ya, maka mereka juga kadang-kala muncul nih pemahaman seperti ini, ya. Akhirnya berkembang lagi tuh. Ketika muncul dari kalangan mereka yang memegang teguh ajaran tasawuf mengatakan bahwasanya ya seperti iblis atau Firaun, sebenarnya mereka adalah golongan yang tauhidnya tinggi. Ini penyimpangan mereka. Seperti itu. Nah, di sini kami jelaskan bahwasanya sisi pembedanya dengan Ahlussunnah tuh pada sisi apa? Ya. Dijelaskan berkaitan dengan hakikat Rasul, Ahlussunnah meyakini Allah pilih ya siapa saja yang memang Allah akan pilih. Akan tetapi pilihan Allah itu berdasarkan hikmah dan ilmunya Allah. Tuh. Ya. Ada landasan yang menjadikan Allah tuh memilih sebagian hambanya untuk menjadi nabi dan rasul. Sehingga nggak boleh kita mengatakan di sisi pembeda yang paling penting, nggak boleh kita mengatakan atau meyakini Allah memilih secara sembarangan. Itulah yang diyakini oleh Asy'ariyah. Mereka katakan sembarangan. Orang brengsek kalau Allah mau angkat jadi nabi, jadi nabi. Maka mereka juga katakan orang saleh dimasukkan ke dalam neraka dan sebagainya. Ini nggak ada ya semacam keteraturan di dalam proses pemilihan atau pemilihan yang Allah lakukan. Padahal kita tahu bahwasanya Allah maha hikmah. Ketika menentukan segala sesuatu itu memang disusun secara rapi. Ada sebab akibat dan sebagainya. Ya, makanya menjadi pembeda antara Asy'ariyah dan Ahlussunnah pada poin ini ya bahwasanya Allah di dalam memilih, menentukan siapa hambanya yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu enggak sembarangan. Adapun versi Asy'ariyah siapa aja. Maka kita lihat perjalanan hidup para nabi dan rasul, mereka dari awal terjaga gak? Terjaga. Ya, kalau Asy'ariyah berarti nggak seperti itu. Ya, ini masalahnya nabi nih. Ya,
Beda dengan orang soleh yang dulu punya catatan buruk di awal perjalanan hidupnya. Ya, itu banyak ya orang-orang saleh seperti Fudail ibn Iyad, ini ulama besar, ya kan? Catatan buruk di masa lalunya kan luar biasa kan, dalam tanda petik gembong perampok, masya Allah. Tapi kemudian jadi ulama, ya, beliau bukan seorang nabi. Nah, tapi kalau nabi memang Allah siapkan dari awal udah baik, gitu. Sebagai bentuk keteraturan Allah di dalam menentukan pilihannya, pilihan yang terbaik karena hamba khusus nih, hamba-hamba yang khusus. Ya, na'am. Taib. Nah, golongan berikutnya falasifah. Na'am. Orang-orang filsafat menjelaskan atau mengatakan, meyakini kenabian satu perkara yang bisa diusahakan. Mereka katakan an-nubuwatu amrun muktasab. Kenabian itu adalah satu perkara yang bisa diupayakan. Ini lebih parah banget, ini paling parah nih, ya. Jadi kita nih punya peluang jemaah. Kalau kita ambil, ya kalau orang ya ngambil keyakinan orang filsafat, nih semua kita nih punya peluang untuk jadi nabi. Ini akan ada muncul nabi edisi 2023 nih. Ya, karena muktasab, sesuatu yang bisa diusahakan, diupayakan. Gimana cara memperolehnya? Mereka buat rumusan juga. Ya Allah. Ya. Ini kembali kepada potensi yang Allah berikan yang disebut dengan al-quwwatu an-nafsiyah. Kekuatan yang ada pada diri manusia. Yang mereka bagi menjadi 3. Maksimalkan 3 potensi kekuatan ini, ente jadi nabi. Wih. Yang pertama al-quwwatu al-qadisiyah, kekuatan yang sifatnya firasat. Firasat. Ya Allah. Jadi mainnya feeling gitu, mainnya feeling. Apa istilahnya? Intuisi. Ya, dan sebagainya. Bahkan boleh jadi ya orang-orang yang terkena gangguan, ya, gangguan makhluk halus yang katanya punya indera keenam, ini juga dijadikan sebagai, diyakini sebagai bentuk kelebihan bagi mereka. Iya, karena ini dianggap oleh mereka ini sebagai bentuk kekuatan, firasat. Masya Allah. Nah, yang kedua, untuk bisa jadi nabi, ya karena nabi ini adalah amrun muktasab, sesuatu yang bisa diupayakan, ya, maka maksimalkan potensi yang kedua, yaitu al-quwwatu at-takhayyuliyah, kekuatan berkhayal. Ya Allah. Ya, makin kelihatan bahlulnya nih. Ya Allah. Yang ketiga, ya, al-quwwatu al-fa'alah, kekuatan dari sisi efektivitas. Ya Allah. Ini rumusan atau resep, ya, yang diyakini oleh orang-orang falasifah atau orang-orang filsafat, ya, untuk menjadikan kita nih punya peluang bisa jadi nabi. Ya Allah. Ya, mereka meyakini gelar kenabian atau kerasulan bisa diperoleh dengan pelatihan. Ya Allah. Na'udzubillah. Semoga nggak ada flyer tentang pelatihan kenabian, ya. Kalau memang muncul flyer kayak gitu, ya, ya Allah, hampir bisa dipastikan ini muncul dari golongan mana? Falasifah, liberal, tuh begitu tuh Pak. Ya, nah. Dan mereka punya dalil di dasar mereka, tapi mereka dasarnya ini sebenarnya memang proses yang pernah Nabi jalani, tapi mereka maksakan. Mereka meyakini itu sebagai sebuah proses yang memang siapapun bisa melakukannya. Padahal Nabi ketika menjalani hal ini, Nabi nggak ada niat untuk jadi nabi. Ya. Kalau Nabi memang sudah merencanakan, dia berdiam diri, bertahanus di Gua Hira, ingin jadi nabi, untuk apa beliau takut saat ketemu Jibril atau saat Jibril mendatangi dirinya? Kan gitu ya. Nah, makanya itu yang dijadikan dalil oleh mereka. Ya, kenapa kita harus maksimalkan 3 kekuatan tersebut, kekuatan firasat, berkhayal, dan efektivitas. Ya, karena mereka kiaskan sebagaimana yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berdiam diri, ya, menyendiri di Gua Hira. Ini kan bentuk pelatihan. Ya, mereka katakan ini bentuk tadrib, bentuk latihan. Ya, sehingga pada akhirnya dari proses, ya, mengasingkan diri, maka akan menjadi kuatlah keilmuannya. Akhirnya muncul kemampuan untuk berkhayal, seakan-akan ada malaikat yang datang yang akan memberikan wahyu. Ya Allah.
ini baca sirahnya gimana? Padahal memang jelas-jelas bukan berkhayal. Makanya berkali-kali itu Jibril yang dalam wujud manusia membekap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berkali-kali sampai 3 kali? Jibril mengatakan Iqra, dan Nabi juga menjawab ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Para ulama katakan untuk meyakinkan Nabi peristiwa yang Nabi alami tersebut bukanlah mim atau khayalan tuh. Ya, Masya Allah. Ya, padahal beliau jelaskan ini semua khayalan jemaah. Jadi pemikiran seperti ini adalah bentuk-bentuk kekufuran. Ini tegas nih. Ya. Kenapa sampai pada derajat kufur? Pertama, karena dibangun di atas, otomatis kalau orang punya keyakinan kayak gini, jadi Nabi bisa dengan ngikutin pelatihan atau bikin pelatihan. Ya Allah. Berarti keyakinan seperti ini dibangun atas penafian atau peniadaan wahyu dari Allah. Kalau wahyu kan khusus nih, memang manusia, tapi menjadi pembeda diri kita dengan para nabi dan rasul adalah mereka yuha ilayya, mereka diwahyukan oleh Allah. Yang kedua, kenapa bisa sampai pada derajat kekufuran orang yang punya akidah seperti ini? Ya, karena sesungguhnya mereka pastinya akan menafikan utusan Allah yang lain, yaitu malaikat Jibril, ya, yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Yang ketiga, hujah yang menjadikan mereka itu dihukumi kufur, ya, karena dengan akidah atau keyakinan yang seperti ini memungkinkan adanya nabi baru yang tadi Ana bilang nih, 2023 akan muncul lagi nih. Kenapa? Udah selesai lulus pelatihan tuh. Gelombang keberapa tuh kita nggak tahu. Subhanallah. Ya. Nah, tayyib. Ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum, sisi penyimpangan mereka. Ya, bantahan terhadap keyakinan falasifah. Pertama, ini poin-poin pentingnya aja ya. Nabi nggak pernah berusaha untuk jadi nabi tuh. Bahkan beliau kaget, bahkan takut, bukan cuma kaget, takut gak? Zammiluni, 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 selimutin abang neng tuh. Bukan, itu terjemahan bebasnya ya. Selimutin aku wahai istriku. Masya Allah. Kenapa? Takut cuma. Kalau emang direncanakan ngapain juga takut? Kenapa? Oh, emang ditunggu-tunggu kok kedatangannya. Kan gitu ya. Yang kedua, Nabi Isa telah mendapatkan mukjizat sejak kecil. Tuh. Ini kalau dikatakan untuk jadi nabi itu bisa dilatih, ya, melakukan tadribat, latihan-latihan, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, memaksimalkan 3 potensi tadi. Ternyata kan terbukti ada nabi yang memang Allah sudah berikan tuh, ya, dari sejak kecil. Sebagaimana Nabi Isa sudah mendapatkan mukjizat sejak kecil. Apa bentuk mukjizat yang Allah kasih kepada Nabi Isa? Mampu ngomong, mampu bicara tuh dari sejak bayi. Tuh. Apakah ini melalui proses latihan? Enggak. Ketiga, Nabi Yahya, ya, enggak melalui proses pelatihan. Dari remaja udah diangkat menjadi nabi utusan Allah. Tuh. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau enggak melakukan pelatihan sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang falasifah. Akan tetapi udah diangkat menjadi nabi di masa mudanya. Masya Allah. Terakhir, keyakinan yang juga menyimpang, yaitu keyakinan batiniyah. Ini udah kegambar deh, ya, karena berarti dalil mereka selalu hal-hal yang sifatnya syuur, perasaan, batin, ya. Keyakinan batiniyah meyakini adanya tafsiran batin, tuh. Jadi metode penafsiran mereka terhadap nas itu Al-Quran ataupun hadis, ya, itu bukan sebagaimana yang selama ini kita yakini. Kalau kita kan jelas periwayatannya siapa, sanadnya bagaimana, yang meriwayatkan siapa, sanadnya bagaimana, ya, kemudian bagaimana bunyi lafaznya, dan kemudian kita fahami secara zahir. Nah, mereka enggak. Di antara dimunculkan aliran kebatinan ini, golongan kebatinan di kalangan Qaramitah. Qaramitah ini salah satu sekte atau kelompok dari kalangan Syiah Rafidhah, garis keras, yang pernah menumpahkan darah kaum muslimin di kota suci Mekah. Allahu Akbar. Dibantai-bantai untuk kaum muslimin sedang tawaf tuh. Ya Allah, ini sejarah kelam orang-orang Qaramitah.
Mereka ya meyakini, memahami tentang masalah haji. Ya. Apa pemahaman mereka? Apa keyakinan mereka? Haji itu intinya adalah al-qasdu. Mereka fahami al-qasdu, tujuan. Maksudnya adalah ya, al-qasdu maksudnya menziarahi para guru. Ya. Sedangkan kita Ahlussunnah yang namanya haji, itu dia. Kita tahu rukunnya apa, syaratnya apa, ritualnya apa. Itu tuh yang kita kerjakan. Mereka enggak. Haji versi mereka karena berasal dari kebatinan yang mereka dapatkan dari imam-imam mereka, disebut orang haji kalau mereka melakukan kunjungan atau berziarah kepada para guru. Ya Allah. Begitu juga tentang makna puasa yang mereka yakini. Kalau kita kan yang namanya puasa adalah apa? Puasa apa, Pak? Semua mazhab, Pak, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, kemudian mazhab siapa lagi? Hanafi, kemudian juga ada Zahiri dan sebagainya. Semua sepakat memaknai arti puasa itu adalah imsak. Apaan, Pak, imsak? Menahan diri dari apa? Minal akli wasyurbi wal jima'i, dari makan, minum dan jima'. Bi'amdin, dengan cara sengaja. Kita tahan diri tuh dari 3 perkara ini nih. Kapan mulai menahan dirinya? Min tulu'il fajr hatta ghurubi syams, dari sejak terbitnya fajar atau pertanda masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Itu semua ulama fikih bersepakat tentang makna puasa ya begitu. Tapi nggak demikian orang-orang Qaramitah. Yang disebut dengan puasa as-shaum adalah menahan rahasia, jangan sampai diketahui oleh orang. Tuh lihat, Pak, nyelenehnya tuh. Ya, menahan rahasia. Ya, nah menurut Batiniyah, kelompok Batiniyah, kenabian ya adalah kebaikan sebagaimana ilmu-ilmu politik. Jadi politik itu mereka sejajarkan dengan kedudukan para nabi. Ilmu politik atau pelakunya itu politikusnya, ahli siasat, ya. Nah ini mereka sejajarkan dengan masalah kenabian. Ini penyimpangan yang amat sangat nyata, Pak. Ya Allah, apalagi ini puasa nih. Mereka jadi puasa mereka tuh menahan rahasia, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Makanya pantas ya, di antara bentuk ajaran mereka, mereka merahasiakan identitas ya. Ya, dengan istilah apa? Taqiyah, menyembunyikan identitas mereka kan. Sebelum itu mereka berada di satu negara, di satu tempat yang mereka kuasai, mereka akan tetap tuh pegang teguh konsep taqiyah karena bagian dari akidahnya, Pak. Nah, kalau udah kuat baru mereka proklamirkan diri. Itulah yang terjadi di Suriah. Itulah yang terjadi di Yaman. Ya, dulu awalnya pertukaran pelajar dan sebagainya, tapi kemudian mereka ambil alih kekuasaan dan melakukan kezaliman. Ya karena memang mereka punya konsep ajaran ya, diantaranya menahan diri. Ya, jangan sampai rahasianya diketahui oleh orang. Diantaranya adalah rahasia tentang jati diri mereka. Mereka Syiah nggak akan dibongkar tuh. Mereka nggak akan ngaku. Ya, seperti itu. Barakallahu fiikum. Ini bisa kami sampaikan. Alhamdulillah ya. Kita sudah hampir selesai nih ya di jilid pertama kitab Syarah Rinci Rukun Iman. Ya, kita sudah sampai pada halaman 577. Masya Allah. Ya, baik. Ada yang mau ditanya jemaah, silakan sebelum ana tutup. Kalau nggak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.